Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman beserta ayah dan bunda dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema keempat, pembelajaran kelima. Teman-teman, pada kesempatan pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang cara merawat bebek dan domba, serta lambang pecahan, pembilang, dan penyebutnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, teman-teman, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Oke, kita sudah melihat di sini ada sebuah hutan. Dan hari ini Bunda akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Si Raja Hutan dan Tikus. Teman-teman, sudah ada yang pernah mendengar dongeng tentang si Raja Hutan dan Tikus? Kalau sudah, teman-teman berarti sudah tahu ceritanya dan teman-teman tetap menyimak cerita ini ya. Oke, Bunda mulai ya teman-teman. Pada suatu hari, tinggallah berbagai macam hewan di hutan. Pada hutan tersebut terdapat seorang raja hutan yang sangat disegani oleh penghuni hutan lainnya. Sang raja hutan tersebut ialah seekor singa. Nah, pada hari itu ada seekor penghuni hutan lainnya, yaitu seekor tikus, sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan. Ia berjalan-jalan sendirian. Ia sedang memikirkan bagaimana cara ia untuk menghilangkan rasa takutnya terhadap apapun. Karena sang tikus ini merupakan tikus yang sangat-sangat penakut. Bahkan melihat bayangannya sendiri pun ia sering ketakutan. Nah, sampailah ia di tengah hutan dan ia melihat seekor singa yang sedang tertidur pulas akibat kekenyangan telah memangsa seekor hewan lainnya. Ia pun mendekati sang singa, kemudian ia memberanikan diri untuk menaiki tubuh sang singa. Tidak hanya itu, ia bahkan berdiri dan melompat-lompat di atas tubuh singa. Ia berpikir, setelah ini apakah ia masih tetap merasa takut atau ia berhasil menghilangkan rasa takutnya terhadap apapun? Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak ada yang berani mendekati singa, apalagi singa sedang tertidur pulas. Hanya tikus ini yang berani mendekati sang singa. Sampai akhirnya sang singa terbangun dari tidurnya dan penuh amarah di mukanya. Sang singa pun berkata kepada sang tikus, "Wahai tikus kecil, mengapa kau mengganggu tidurku? Aku sedang tidur pulas di hutan ini. Mengapa kau menggangguku, tikus kecil? Apakah kau ingin aku makan seperti hewan-hewan lainnya?" Sang tikus pun merasa ketakutan mendengar perkataan sang singa. "Maafkan aku, Tuan Singa. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu tidurmu. Aku hanya ingin mencoba menghilangkan rasa takutku dengan cara aku menaiki tubuhmu. Maaf, Tuan Singa, aku tidak bermaksud sama sekali untuk membangunkanmu.
Tolong jangan makan aku, Tuan Singa." Sang singa pun semakin marah mendengar perkataan sang tikus. Ia pun mengaum dengan keras. "Ham! Apa yang kau bicarakan, tikus kecil? Aku tidak peduli kau sedang apa. Yang jelas kau sudah menggangguku dari tidur siangku. Kau harus aku makan sekarang juga." Sang tikus pun semakin ketakutan. Ia pun berkata kepada sang singa dengan penuh rasa mohon, "Tuan Singa yang baik hati, tolonglah hamba, Tuan Singa. Janganlah engkau memakan hamba. Tubuh hamba ini kecil, daging hamba pun sedikit dan rasanya tidak enak. Jika kau makan hamba, kau pun tidak akan merasa kenyang, Tuan Singa. Tolong lepaskan hamba, Tuan Singa." Sang singa pun mendengar perkataan sang tikus. Kemudian ia menjawab, Kau benar juga. Tubuhmu kecil dan rasanya pun belum tentu enak. Aku pun sudah kenyang memakan hewan buruanku tadi. Kalau memakanmu pun aku tidak akan merasa kenyang." Kemudian sang tikus memohon lagi, "Tolong lepaskan aku, sang singa. Sang raja hutan, tolong lepaskan aku. Aku berjanji aku akan mengingat kebaikanmu karena telah melepaskanku, dan aku akan membalas kebaikanmu, Tuan Singa." Kemudian sang singa pun menjawab kembali, "Hahaha, apa yang akan kau balas untukku, tikus kecil? Kau pun lebih kecil dariku. Sudahlah, kau pergi saja dari sini, karena aku sudah kenyang dan aku tidak ingin memakanmu. Pergi cepat, sebelum aku berubah pikiran." Akhirnya tikus itu berlari dengan kencang meninggalkan sang singa. Ia lolos dan tidak dimakan oleh sang raja hutan tersebut. Pada keesokan harinya, sang singa sedang berjalan-jalan mengelilingi hutan karena ia kelaparan dan ingin mencari mangsa. Saat di tengah hutan, ia tidak melihat-lihat dan tidak mengetahui bahwa ada perangkap yang dipasang oleh pemburu. Akhirnya, tertangkaplah sang singa. Ia terkurung di dalam jaring-jaring yang telah dipersiapkan oleh pemburu. Ia pun bingung bagaimana cara ia mengeluarkan dirinya dari jaring tersebut, karena jaring tersebut sangat kuat dan tergantung di atas pohon. Ia berpikir, bagaimana cara aku keluar dari jaring ini? Kalau aku berteriak meminta tolong, maka pemburu itu akan mendengarku dan langsung membawaku. Dan aku pun seorang raja hutan. Mana mungkin aku berteriak minta tolong? Mana ada yang ingin menolongku? Pikirnya di dalam hati. Kemudian, sang singa pun tetap menunggu sampai ada yang ingin menolongnya. Ia terus menunggu di dalam jaring tersebut dengan rasa sangat cemas dan takut apabila sebelum ada yang menolong, pemburu sudah datang terlebih dahulu. Kemudian datanglah beberapa penghuni hutan lainnya dan melihat singa sedang terperangkap di atas pohon. Wah, kasihan sekali sang raja hutan tersebut. Ia terperangkap oleh perangkap yang dipersiapkan oleh pemburu. Tapi aku takut jika ingin menolongnya, kemudian setelah ia lepas, aku akan dimangsa olehnya, kata kancil. Kemudian burung pun menambahkan, "Iya, aku juga takut. Lebih baik kita pergi aja, kita tinggalkan saja ya."
nanti kita malah tertangkap juga oleh pemburu. Akhirnya mereka pun pergi dan singa tetap masih di dalam jaring perangkap pemburu. Ia menunggu sampai ada yang berani menolongnya dan membantunya keluar dari jaring ini. Sampai akhirnya datanglah sang tikus yang sedang berkeliling hutan. Ia melihat singa terperangkap di jaring tersebut. Dan tanpa pikir panjang, sang tikus pun menaiki ekor singa, kemudian masuk ke dalam jaring tersebut juga. Nah, sang tikus langsung menggigit jaring-jaring yang mengikat tubuh singa tersebut. Sang singa berkata, "Apa yang kamu perbuat, tikus kecil? Aku yang besar saja tidak bisa mengeluarkan tubuhku sendiri dari jaring ini. Bagaimana dengan kamu yang memiliki tubuh kecil? Kau juga pasti tidak akan bisa melepaskanku. Lebih baik kau pergi saja, tikus kecil." Namun tikus kecil itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh singa, dan ia tetap melanjutkannya. Ia tetap melanjutkan menggigit seluruh bagian dari jaring-jaring tersebut. Sampai akhirnya sang singa pun dan tikus terlepas dari jaring tersebut dan mereka jatuh ke bawah. Brok! Mereka jatuh ke bawah akibat jaring yang telah digigit oleh tikus itu terlepas. Dan mereka pun bebas. Kemudian sang singa langsung berkata kepada tikus, "Wahai tikus kecil, ayo cepat naik ke punggungku. Kita harus lari, kita harus meninggalkan tempat ini, karena pemburu sebentar lagi akan datang." Sang tikus pun langsung meloncat ke atas punggung singa, dan mereka pun berlari meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya mereka ada di depan gua tempat istirahat singa. Dan mereka pun berbicara, "Wahai tikus kecil, mengapa engkau mau membantuku? Sedangkan penghuni hutan lainnya tidak ada yang ingin membantuku," kata singa. Sang tikus pun menjawab, "Tuan singa, kau lupa atas kebaikan yang telah kau buat kepadaku. Kemarin kau telah melepaskanku dan tidak jadi memakanku. Dan aku sudah berjanji bahwa aku akan membalas kebaikanmu. Inilah saatnya aku membalas kebaikanmu, Tuan Singa," kata tikus kecil. Kemudian singa tersebut merasa malu dan merasa bersalah karena telah mengejek tikus kecil tersebut. Akhirnya singa pun meminta maaf kepada tikus dan mereka bersahabat mulai hari ini. Singa pun berkata, "Maafkan aku, tikus kecil, aku telah mengejekmu dan merendahkanmu. Ternyata kau adalah seorang pemberani dan kau adalah seorang teman yang baik. Mulai hari ini, kau tidak perlu takut lagi. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Kau adalah seorang pemberani, tikus kecil. Mulai hari ini, kau adalah sahabatku. Jadi, kau tidak perlu merasa takut akan apapun." Sang tikus pun mendengar perkataan singa. Ia tersenyum dan akhirnya mereka tertawa bersama-sama. Dan mereka bersahabat sampai sekarang. Mereka sering mengelilingi hutan bersama-sama. Tidak ada rasa takut lagi antara tikus dan singa, dan tikus pun sudah dikenal sebagai pemberani di hutan tersebut. Oke, teman-teman, ceritanya sudah selesai. Baik, teman-teman. Tadi kita sudah menyimak cerita dongeng tentang si Raja Hutan dan Tikus. Bagaimana teman-teman? Ceritanya seru bukan? Teman-teman pasti pernah mendengar cerita dongeng si Raja Hutan dan Tikus ya teman-teman.
Tetapi teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam sebuah dongeng terdapat unsur-unsur dongeng yang terdiri dari tema, tokoh, sifat atau watak, latar, alur, dan juga amanat. Masing-masing ini terdapat penjelasannya masing-masing teman-teman dan harus dimuat di dalam sebuah dongeng untuk lebih menguatkan dongeng tersebut, lebih menjelaskan dongeng tersebut ya teman-teman. Baik, tema dari cerita Si Raja Hutan dan Tikus. Tema ini yaitu ide pokok yang membangun sebuah dongeng. Nah, temanya ialah tentang tidak boleh meremehkan sesuatu yang kita rasa lebih kecil dan lebih lemah daripada kita. Kita harus menghargai sesama ya teman-teman. Dengan adanya tema ini, maka dibuatlah sebuah cerita dongeng Si Raja Hutan dan Tikus. Kemudian, setelah tema, ada tokoh. Tokoh ini ialah pelaku atau pemeran yang berperan dalam sebuah dongeng. Di dalam dongeng Si Raja Hutan dan Tikus, tokoh yang pertama ialah singa atau si Raja Hutan. Yang kedua ada tikus dan yang ketiga ada kancil dan burung sebagai perwakilan penghuni hutan lainnya di dalam cerita ini ya teman-teman. Selain tokoh, tokoh ini memiliki sifat dan watak masing-masing, teman-teman. Tentunya, setiap tokoh memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Sifat watak ini merupakan karakter tokoh dalam dongeng. Kita lihat, singa atau si Raja Hutan, sifatnya ialah kuat, perkasa, pemberani, dan merasa berkuasa di hutan karena ia merupakan si Raja Hutan ya teman-teman. Kemudian ada tikus. Tikus ini merupakan hewan pengerat, bertubuh kecil, lemah, dan juga penakut. Yang ketiga ada kancil dan burung. Kancil dan burung ini di dalam cerita memiliki sifat ingin tahu dan juga penakut, teman-teman. Karena kancil dan burung ini takut sama singa. Jadi, sifatnya ini penakut. Selain itu, ada latar. Nah, latar ini merupakan yang menjelaskan tempat dan waktu terjadinya dongeng. Jadi, di dalam cerita Si Raja Hutan dan Tikus, latar tempatnya ialah di sebuah hutan dan latar waktu terjadinya sebuah dongeng ini ialah di siang hari, teman-teman. Karena bisa dilihat dari tikus mengganggu singa tidur di siang hari setelah makan. Kemudian singa yang terperangkap di jaring saat siang hari juga itu ya. Selain itu, ada lagi, yaitu alur. Alur ini merupakan jalannya sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, alur maju, yaitu apabila ceritanya menceritakan hari-hari selanjutnya atau kegiatan-kegiatan selanjutnya. Sedangkan kalau alur mundur, yaitu dongeng ini menceritakan hari ini, kemudian menceritakan hari-hari sebelumnya, bukan hari-hari selanjutnya. Dan yang ketiga adalah alur campuran. Jadi di dalam cerita terdapat alur majunya dan alur mundurnya. Contohnya, menceritakan hari ini, kemudian di dalam cerita tersebut menceritakan hari esoknya, dan menceritakan lagi hari sebelumnya. Itu merupakan alur campuran ya teman-teman. Tetapi di dongeng Si Raja Hutan dan Tikus, alur yang digunakan oleh pembuat dongeng ialah cerita ini mengandung alur maju karena di setiap kalimat per kalimat menceritakan urutan cerita yang selalu maju.
Bisa dilihat dari pertama tikus bertemu dengan singa. Tikus ini menceritakan hari itu. Kemudian keesokan harinya menceritakan lagi saat singa terperangkap jeratan yang dibuat oleh pemburu. Artinya, cerita dongeng si Raja Hutan dan Tikus mengandung alur maju karena menceritakan hari selanjutnya atau kejadian-kejadian selanjutnya. Yang terakhir, unsurnya adalah amanat. Amanat ini merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pembuat dongeng kepada pembaca dongeng atau pendengar dongeng. Di dalam dongeng si Raja Hutan dan Tikus, amanat yang disampaikan yaitu kita diminta untuk hargailah sesama bagaimanapun keadaannya. Harus saling tolong-menolong dengan sesama dan tidak boleh merendahkan orang lain. Teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan dongeng si Raja Hutan dan Tikus, Bunda harap teman-teman bisa memahami pesan yang disampaikan oleh pembuat dongeng dan teman-teman menerapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Kita harus saling menghargai, harus saling tolong-menolong, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Baik, nah teman-teman coba perhatikan. Ini merupakan cuplikan cerita yang ada di dalam dongeng si Raja Hutan dan Tikus. Coba Bunda minta teman-teman untuk perhatikan gambar di samping yang Bunda tunjuk dengan tanda panah. Kira-kira Bunda nunjuk apa ya teman-teman? Wah, teman-teman emang hebat-hebat sekali. Bunda menunjuk gambar jaring. Sekarang jaring ini sudah Bunda buka dan Bunda lebarkan karena Bunda ingin memberikan warna hijau pada beberapa bagian yang ada di dalam jaring ini, teman-teman. Teman-teman bantu Bunda ya. Bunda akan memberikan satu warna di sini. Kemudian ada lagi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Coba teman-teman boleh bantu Bunda menghitung berapa banyak warna hijau pada kotak jaring yang sudah Bunda lebarkan ini. Sama-sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job teman-teman. Ada 8 kotak yang Bunda beri warna hijau. Nah, sekarang setelah diberi warna hijau, maka jaring ini melambangkan pecahan berapa teman-teman? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang masih ingat tentang penulisan lambang pecahan? Nah, teman-teman, seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya tentang menuliskan lambang pecahan, di sini Bunda sudah memberikan warna hijau pada beberapa kotak. Kemudian sisanya tidak Bunda beri warna. Teman-teman bisa diperhatikan, teman-teman, untuk pembilang pada pecahan ialah sesuai apa perintah soalnya. Seperti sekarang, Bunda meminta teman-teman untuk memperhatikan yang warna hijau untuk menunjukkan lambang pecahannya. Maka, pembilangnya adalah yang berwarna hijau. Ada berapa, teman-teman? Benar, ada 8. Nah, penyebut itu merupakan jumlah seluruh kotak, baik yang warna hijau maupun yang tidak berwarna hijau. Silahkan kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Maka, pecahan yang dilambangkan dari jaring ini ialah sebanyak 8/15. Nah, sekarang Bunda minta teman-teman perhatikan penjelasan berikut. Kotak warna hijau sebanyak 8 kotak, melambangkan pembilang pada suatu pecahan.
Ya, teman-teman. Dan sedangkan total kotak pada jaring ialah sebanyak 15 kotak. Maka kita dapat menuliskan lambang pecahannya yaitu 8/15. Sampai di sini teman-teman paham? Paham ya? Oke, sekarang sebagian kotak warna hijau akan diwarnai dengan warna coklat. Ini yang berwarna hijau. Kemudian ada lagi yang berwarna hijau di sini, di sini, di sini, dan di sini. Tetapi sekarang Bunda ganti warnanya menjadi warna coklat. Nah, jadi warna coklatnya Bunda beri 4, warna hijaunya sisa 4. Yang awal mulanya warna hijaunya sebanyak 8 ya teman-teman. Tetapi setelah diganti warna coklat sebanyak 4 kotak, maka warna hijaunya sisa 4 kotak. Nah teman-teman, sekarang teman-teman tolong bantu Bunda hitung berapa sisa kotak jaring yang berwarna hijau. Tadi sudah Bunda sebutkan ada berapa teman-teman? Good job, ada 4. Kita ingat-ingat ya, awal kotak warna hijau ini, seluruh yang berwarna ini ialah 8/15. Kemudian, beberapa kotak hijau ini Bunda ganti dengan warna coklat yang menjadi 4/15. 4/15 didapatkan dari 4 warna kotak coklat dan 15 jumlah seluruh kotak. Jadi, sisa kotak yang berwarna hijau adalah, kita hitung teman-teman, 8/15 jumlah awalnya, dikurang dengan 4/15, 4 warna coklat. Hasilnya berapa teman-teman? Ada yang bisa? Betul sekali, Masya Allah. Hasilnya 4/15 Bunda. Good job teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah bisa ya mengurangkan pecahan ya. Oke, selanjutnya sekarang kita coba pecahan yang lainnya ya. Nah, coba silahkan dihitung. 7/9 dikurang 5/9. Kira-kira berapa ya hasilnya? Wah, hebat sekali. Betul teman-teman, hasilnya adalah 2/9. Selanjutnya, Bunda kasih lagi. 9/12 dikurang 3/12. Berapa teman-teman? Masya Allah, good job teman-teman. Betul, hasilnya adalah 6/12. Satu lagi Bunda kasih. Ayo silahkan dihitung. 5/7 dikurang 4/7. Kira-kira berapa hasilnya? Masya Allah, luar biasa teman-teman. Betul, hasilnya adalah 1/7. Sudah bisa ya teman-teman, alhamdulillah. Nah teman-teman, jadi pada pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita hanya tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Demikian juga halnya dengan operasi penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penyebut itu diingat ya teman-teman, penyebut itu adalah yang di bawah, pembilang itu adalah yang di atas. Ya, teman-teman mohon tidak tertukar ya. Pembilang adalah yang di atas dan penyebut adalah yang di bawah. Ini merupakan contoh operasi pengurangan. Apabila di sini Bunda ganti dengan tanda tambah atau penjumlahan, maka cara mengerjakannya pun sama. Tinggal menjumlahkan angka yang di atas saja. Jika yang di bawah sudah sama angkanya. Ya teman-teman, oke, sekarang Bunda akan memberitahu tugas yang harus dikerjakan hari ini ialah yang pertama, teman-teman mengirimkan video saat mendongeng cerita kura-kura yang cerdik. Ini teman-teman boleh mendongengnya dengan media ataupun tanpa media. Bebas, yang penting teman-teman mengirimkan video saat mendongeng cerita kura-kura yang cerdik ya teman-teman.
diusahakan teman-teman mengekspresikan bagaimana cerita tersebut. Oke. Yang kedua, teman-teman mengerjakan buku tematik halaman 169 kegiatan 1 yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika teman-teman ada yang masih kurang paham atau teman-teman ingin bertanya, boleh langsung teman-teman bertanya dengan Bunda Guru ya. Terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita selalu dapat diterima, dapat dipahami dengan baik ya teman-teman. Baik, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai bertemu lagi.